Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi tentang komponen media dalam pendidikan Islam yang terdiri dari Krisna Isa Mahendra dengan NPM 21111000175 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Nur Latifah Dwi Tama Putri dengan NPM 21111000088 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, Karisma Fitrinur Aulia dengan saya sendiri NPM 21111000064 sebagai pemateri terakhir. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Krisna Isa Mahendra. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian media dalam pendidikan Islam. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication Technology, media ialah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Istilah media pendidikan memiliki beberapa pengertian secara luas dan secara sempit. Adapun secara luas yang dimaksud dengan media pendidik adalah setiap orang pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, materi yang selanjutnya adalah asas-asas media dalam pendidikan Islam. Dr. Muhammad Saleh Muntasir menjelaskan bahwa asas metode pendidikan dalam penyampaian pelajaran adalah menghindarkan ketegangan dan suasana yang menakutkan pada peserta didik dengan menggunakan pelatihan-pelatihan yang intensif, memberikan contoh dan tingkah laku yang baik, partisipasi yang menandai pada peserta didik, serta memandang bahwa segala aktivitas yang dilakukan adalah ibadah, asal berangkatnya dengan bismillah sebagai penghambaan tugas selaku wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Mukhtar Yahya merumuskan ada 4 asas umum media pendidikan Islam. Yang pertama, at-tawassu fi al-maqsid la fi al-alah. Yang kedua, muraat al-istidad wa tabi. Yang ketiga, at-tadarruj fi al-taklin. Yang keempat, min al-mahsus ila al-makul. Saya Nur Latifah Dwi Tama Putri, NPM 211110000. Yang pertama, membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga mampu memudahkan pengajaran bagi guru. Yang kedua, memberikan pengalaman yang lebih nyata atau abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, menarik perhatian siswa lebih besar atau tidak membosankan. Yang keempat, semua indera murid dapat diaktifkan. Yang kelima, dapat membagikan dunia teori dengan rabatnya. Sedangkan mengenai kegunaan media pendidikan secara umum, yaitu untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi, keterbatasan fisik dalam kelas, sikap praktik anak didik, serta kepersatuan menggunakan anak. Hambatan yang sering timbul adalah disebabkan karena A. Kekacauan penafsiran, B. Perhatian yang bercabang, C. Tidak adanya ketanggapan, D. Kekurangan perhatian. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif pendidikan. Dalam hal media pendidikan menggunakan untuk menimbulkan kelahiran pelajaran, mengaitkan internet yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kecentannya, kemungkinan belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minat anak didik. Yang D. Jenis-jenis media dalam pendidikan Islam. Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam A. Media auditif, B. Media visual, C. Media audiovizual.
Media ini mempunyai unsur-unsur gambar. Jenis media mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi jenis media yang pertama dan kedua. Media yang diskusi dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual dan audiovisual gerak. Yang pertama itu audiovisual gerak. Baiklah, saya melanjutkan pemaparan materi dari pemateri kedua, yaitu media audiovisual. Pengertian lebih rinci yaitu mempunyai unsur suara gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi jenis media yang pertama dan kedua. Media audiovisual terdiri dari dua, yaitu media audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, sound slide, film rangkai suara, dan cetak film. Selanjutnya yaitu audiovisual gerak. Apa sih audiovisual gerak? Yaitu media yang menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Selanjutnya yaitu dari daya liputnya. Media dibagi menjadi tiga, yaitu media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media tidak terbatas oleh waktu dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik lebih banyak dalam waktu yang sama, misalnya radio dan televisi. Selanjutnya yaitu media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang gelap. Selanjutnya yaitu media untuk pengajaran individual. Penggunaannya hanya untuk seorang diri. Yang termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Selanjutnya yaitu teknik penggunaan media dalam pendidikan Islam. Agar dapat menggunakan media pembelajaran secara bijaksana, guru hendaknya melakukan berbagai tahap, yaitu yang pertama memahami dengan baik fungsi dari media pembelajaran, perlunya memahami dengan baik, dan yang kedua yaitu dapat mempergunakan alat pelajaran secara tepat dan efisien. Selanjutnya, dapat memilih dan mengembangkan alat pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan. Yang keempat, yaitu dapat memelihara dan mengelola alat pelajaran dengan baik. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu dapat menimbang sendiri baik dan buruknya penggunaan alat pelajaran untuk satu kegiatan belajar tertentu.